Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina syaraf amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, nuwasil darsana fi maddati tarikh at-tashri'. في درسنا الماضي تكلمنا عن ماذا؟ عن مذهب الشافعي. Nah, at-taur ats-tsalits li madhhabi asy-Syafi'i. Jadi fase yang ketiga ya daripada mazhab Syafi'i. Kita katakan fase yang ketiga ini bisa yabda min wafati al-Imam al-Ghazali ila wafati al-Imam ar-Ramli. Wa hadha at-taur thalathu marahil. Al-marhalatu al-ula بعد وفاة الإمام الغزالي هناك التنقيح الأول ويتضمن جهود الفقيهين الرافعي والإمام النووي. قلنا إذا اختلف بين الرافعي والنووي فيقدم الإمام النووي. طيب المرحلة الثانية بعد وفاة الإمام النووي إلى وفاة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري. نعم. ففي هذه المرحلة هناك بعض العلماء كابن رفعة وكذلك تقي الدين السبكي، نعم، والزركشي والبلقيني، نعم، شيخ الإسلام زكريا الأنصاري. طيب المرحلة الثالثة الآن بين عامي 926 و 1004. نعم. فهذه المرحلة خاتمة التنقيح. Jadi ini adalah istilahnya pemurnian yang terakhir daripada mazhab Syafi'i. Wa hadha yusamma tanqih ats-tsani. Jadi tanqih al-awwal itu Ar-Rafi'i dan An-Nawawi. Tanqih ats-tsani ini ada dua juga ulama, yaitu Ibnu Hajar al-Haytami wa Syamsuddin ar-Ramli. Nah, hadza al-ibn hunaka al-ab ismuhu Shihabuddin ar-Ramli. Lakin al-ma'ruf hadha huwa Syamsuddin ar-Ramli. Nah, i'timadan ala juhudi imamai at-tanqih al-awwal. Jadi mereka ini bersandar atau bertolak dari apa yang telah dilakukan oleh Ar-Rafi'i dan Al-Imam An-Nawawi. Nah, wa baraza daur al-Haytami wa Ramli fi tanqih al-madhhab fi ibtina'i juhdihima ala juhud. Nah, Ar-Rafi'i wa An-Nawawi, ya, jadi mereka membangun tangkih yang kedua ini di atas tangkihnya si Ar-Rafi'i dan An-Nawawi. Tarjihan wa ikhtiyaran fil masail allati ikhtalafa fiha. Jadi yang menghukumi siapa yang lebih rajih antara Rafi'i dan Nawawi, ya mereka berdua ini. Ya, mereka berdua ini. Kemudian ketika Imam Nawawi misalnya mempunyai beberapa pendapat, ya, mana pendapatnya yang dipakai atau bagaimana memahami pendapat-pendapatnya itu, nah, maka juga dua imam ini Ar-Ramli dan Al-Haytami yang punya andil untuk menentukan, merajihkan, ya, mentarjih. Nah, bil idhafati li ijtihadihima, jadi mereka juga ternyata berijtihad, ya. Jadi Al-Haytami dan Ramli ini juga mendatangkan permasalahan-permasalahan yang belum pernah dibahas sebelumnya, ya. Jadi fil masail al-mustajadda allati lam yabhasha An-Nawawi wa Ar-Rafi'i. Baik. Baik, al-an at-taur ar-rabi. At-taur ar-rabi khidmatu musannafat at-tanqihaini al-awwal wa tsani lil madhhab. Jadi sekarang at-taur ar-rabi ini adalah khidmat
atas buku-buku Tangkih al-awwal dan Tangkih al-thani. Nah, yu'addu hadha at-tawr min tarikh al-madhhab asy-syafi'i khadiman likutubi a'immati al-madhhab id qalla ba'da tankih al-madhhab wa i'timad ma hurira minhu min man a'ada an-nadhar fiha tahdhiban atau takhrijan atau tarjihan. Ya, jadi ya, sekarang fasenya untuk berkhidmat kepada buku-buku mazhab Syafi'i yang lalu-lalu, ya. Wa inna ma fashat fi hadha at-tar al-hawashi al-fiqhiyya ala mu'allafatil a'immati as-sabiqin. Ya, jadi itu yang dilakukan di fase ini adalah mensyarah-syarah, ya. Jadi kadang ada syarah-syarah tertentu yang disyarah lagi, itu namanya hasyiyah, ya. Itu namanya hasyiyah. Jamaknya adalah hawashi, catatan-catatan pinggir, ya. Wa min tilkal hawashi ashharuha hasyiyata al-Qalyubi wa Umairah. Ini dua hasyiyah atas kitab Kanzur Raghibin. Sedangkan Kanzur Raghibin ini karya Jalaluddin Al-Mahalli. Dan Jalaluddin Al-Mahalli itu mensyarah kitab Al-Minhaj. Al-Minhaj karya Al-Imam An-Nawawi. Sedangkan Al-Minhaj ini adalah mukhtasar daripada kitab Al-Muharrar. Sedangkan Al-Muharrar adalah mukhtasar dari kitab Al-Wajiz karya Imam Ghazali. Sedangkan Al-Wajiz mukhtasar dari Al-Wasit, dan Al-Wasit mukhtasar daripada Al-Basit. Sedangkan Al-Basit adalah mukhtasar dari Nihayatul Matlab. Sedangkan Nihayatul Matlab adalah syarah daripada Mukhtasar karya Al-Muzani. Nah, jadi begitu ya urutannya, ya. Wa minha, nanti saya kirimkan di grup bagaimana silsilah daripada buku-buku mazhab Syafi'i, antum bisa lihat nanti insyaallah. Wa minha hasyiyah Shibra Mullasi, ya, Shibra Mullasi atas Nihayatul Muhtaj Ar-Ramli. Nihayatul Muhtaj Ar-Ramli kan ini adalah syarah daripada Minhaj juga. Ya, jadi inilah syarah-syarah terbaik daripada Al-Minhaj, ya. Ada Kanzur Raghibin. Ini Kanzur Raghibin terakhir saya lihat diterjemahkan. Ada terjemahan bahasa Indonesianya 5 jilid kalau tidak salah. Ya, terjemahkan di Kediri, di Lirboyo. Nah, kemudian Nihayatul Muhtaj, ya. Ada sekitar 8 jilid. Nih, saya punya Nihayatul Muhtaj. Kemudian ada Minha Hasyatul Jamal. Hasyatul Jamal ini ala syarhi Manhajit Tullab. Manhajit Tullab ini adalah salah satu silsilah juga dari antara kitab Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Di sini tidak ada juga hasyiyah atas Tuhfatul Muhtaj, ya. Tuhfatul Muhtaj kan syarah daripada Minhaj karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu juga ada hasyiyahnya. Ada hasyiyah ada hasyiyahnya Syirwani, ya, dan Ibn Qasim Al-Abbadi, ya. Itu dua hasyiyah atas Tuhfatul Muhtaj. Taib. Al-an na'khud al-muallim al-thalith usul al-madhhab asy-Syafi'i. Usul al-madhhab asy-Syafi'i. Nah, kita masih ingatkan usul mazhab Hanafi, kemudian ada usul mazhab Maliki. Nah, sekarang kita usul mazhab Syafi'i. Yu'addu al-Imam Syafi'i awal man sannafa fi usulil fiqh wa risalatuhu allati allafa fi hadzal ilm hiya awal musannaf fihi wasala ilaina. Wa bihadza yakunu asy-Syafi'i qad infarada bi tadwin usuli madhhabi wa kafa atba'uhu al-ab alladhi tahammalahu ghairuhum. Ya, jadi ini salah satu keistimewaan mazhab Syafi'i karena Imam Syafi'i sendiri telah menuliskan usulnya sebagaimana telah menuliskan fikihnya secara langsung. Dan ini cukup sebagai kebanggaan, ya, daripada ulama Syafi'iyah, ya, ulama Syafi'iyah yang dimana kalau mazhab yang lain, ya, ulama mazhabnya yang menyusun usul daripada mazhab itu, ya. Sedangkan ulama mazhab Syafi'i usulnya itu sudah jadi.
Nah, bistinbati usuli madhabihi bihim min furu'ihim. Ya, jadi kalau mazhab yang lain mereka baru istinbat usulnya dulu. Ya, ulama-ulama murid-murid daripada para imam itu ya mereka yang harus beristinbat apa usulnya imam ini. Nah, beda dengan mazhab Syafi'i langsung langsung mulai. Wa qad rattaba Syafi'i usula istinbatihi wa tahaddatsa anha bitafsil wa ajmalaha fi akthar min mawdi' min kitabaihi Ar-Risalah wal Idzan fal usul al-fiqhiyya lil madhhab Syafi'i khamsah wa hiya ala tertib at-tali. Ya. Jadi ini usulnya mazhab Syafi'i. أولا الكتاب يعني فالقرآن عند الشافعي هو أصل الدين والمصدر الأول للتشريع. الثاني السنة وقد تصدى الشافعي للرد على فئات ثلاث تنتسب إلى الإسلام ويجمعها إنكار حجة السنة. Ya, jadi ada beberapa kelompok yang Imam Syafi'i memang tampil untuk membantah mereka, ya, mengkantor mereka. Atau ifatu, jadi mereka itu intinya semua adalah ingkarus sunnah, ya, ingkarus sunnah. Makanya Imam Syafi'i, di antara julukan Imam Syafi'i adalah Nasirus Sunnah. Ya. Amma at-ta'ifatu al-ula faqad ankarat hujjatus sunnah kullaha. وأنكرت الطائفة الثانية ما زاد منها على القرآن وأنكرت الطائفة الثالثة حجة أخبار الآحاد وأخبار الخاصة كما يسميها الإمام الشافعي rahimahullah. Jadi ada 3 kelompok, ya. Kelompok pertama pokoknya sama sekali tidak menggunakan as-sunnah itu, hadis. Kemudian yang kedua adalah apa yang ada dalam hadis tidak ada dalam Al-Qur'an, itu yang diingkari. Itu kelompok yang kedua. Kemudian kelompok yang ketiga adalah menolak, ya, kehujjahan daripada hadis ahad. Nah. Taib. Wal aslu tsalits, yang ketiga daripada usul Imam Syafi'i adalah al-ijma' fi ma laysa fihi kitabun wala sunnah. Wa qad qarrara al-Imam Syafi'i an al-ijma' hujjah wa ya'ti fil martabati tsalitsah ba'da al-kitab was sunnah. Wastadalla ala dzalika biqoulihi ta'ala wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wattabi' ghaira sabilil mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Apa syahidnya dalam ayat ini? Ya, syahidnya dalam ayat ini adalah wa yattabi' ghaira sabili al-mu'minin. Sabilil mu'minin di sini adalah ijma'. Ya, pahami, adalah ijma'. Kemudian usul mazhab Syafi'i juga adalah qaulus sahabi. Qaulus sahabi idza lam yu'lam lahu mukhalif. Ya, kalau tidak ada perbedaan, ya, jadi ada pendapat sahabat yang tidak ditemukan sahabat yang lain menyelisihinya, wa huwa hujjah indahu idza khalatil mas'alah min kitabin. Kalau memang tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam sunnah, tidak ada dalam ijma', dan ada pendapat sahabat dan pendapat sahabat itu tidak ada yang menyelisihinya, fa huwa hujjah. Nah, wa inda ikhtilafi sahaba ya'khudh bi aqrabi aqwalihim ila tanzil thumma ila al-qiyas. Ya. Tapi kalau dia misalnya adalah perbedaan, maka ya diambil pendapat yang paling dekat dari wahyu. Nah, kemudian ya kalau tidak ada maka dipakailah usul yang kelima, yaitu al-qiyas. Wa huwa fil martabatil khamisah. وقد قرر الإمام الشافعي أن الفقيه هنا لا يجد شيئا من المصادر السابقة فإن عليه أن يجتهد في تعرف الحكم الشرعي والاجتهاد والقياس. نعم، اسمان بمعنى واحد. طيب، هذا هو أصول المذهب. Ada juga yang mengatakan cuma 4, ya. Jadi adapun qaulus sahabi ini tidak masuk, ya. Cuma 4 saja. Taib, al-muallim ar-rabi ashhar musannafat al-madhhab Syafi'i. Nah, sekarang kita masuk buku-bukunya, ya. Buku-buku mazhab Syafi'i. Nah, tatalat al-musannafatul fiqhiyah ba'da al-Imam Syafi'i rahimahullah wa kana litilka al-musannafat ijtihar wa i'timad fi asuri
duna ukhra wali ولبعضها نعم ولبعضها لمعان أكثر من غيرها واستحوذت كتب على الأنظار وهي المختصر للمزني والتنبيه والمهذب للشيرازي وكل من الوسيط والوجيز للغزالي. Jadi ini yang menjadi kitab induk ya, hampir dikatakan kitab induk, walaupun induknya itu adalah al-um ya, tapi dari al-um ya muncullah kitab-kitab ini, ada al-mukhtasar, ada tanbih, al-muhadzab, al-wasit, kemudian al-wajiz. Nah, wa nassa Nawawi rahimahullah ala anna hadhihi al-kutub al-khamsah hiya al-mashhura inda Syafi'iyah. Inilah yang paling masyhur dari kalangan Syafi'iyah. Ini al-mukhtasar, al-muzani, kemudian tanbih, wal muhadzab, kemudian wasit, wal wajiz. Wa yatadawalunaha akthar min ghairiha. Nah, thumma barazat fil qarni as-sabi kutub ukhra wa lam tufkit tilka al-kutub al-khamsa bi biri nam bariqaha walakin qattat 'alaiha hadhihi al-jadidah. Jadi kitab yang 5 ini sebenarnya tidak hilang, artinya tidak, hanya saja kitab-kitab di abad yang ke-7 itu lebih masyhur lagi ya, di zaman itu. Akhirnya kitab-kitab yang 5 ini tertimbun ya, kurang masyhur lagi. Sebenarnya masyhur, kitab 5 ini yang masyhur. Tapi ketika di zamannya Imam Nawawi Ar-Rafi'i, maka kitab keduanya lah yang menjadi lebih unggul lagi. Tsumma istamarat harakatu tasnif fi madhhab Syafi'i fil qarni al-ashir ba'da syaikhain wa tawalat wa barazat musannafat qayyimah wa a'lam kibar illa anna hunaka arba' syakhsiyat la tazalu ila hadhihi as-sa'ah mahakku al-anzar wa kutubuhum qablatu Syafi'iyah fil ifta. Nah, qabilahu asy-Syafi'iyah fil ifta. Ini kayaknya keliru di sini, bukan tamar buta di sini. Qabilahu ya, qabilahu. Nah, wa kutubuhum kiblah ya, kiblah ya, sahih. Wa kutubuhum qiblatu Syafi'iyah fil ifta hatta kanat aktsarul hawashi 'alaiha wa jullu tadris 'alaiha. وتشترك هذه الكتب في أنها ائتنت بكتاب المنهاج للنووي ya. Jadi semua buku yang kita akan sebutkan ini ya, semuanya itu bersumber dari Al-Minhaj karya Imam Nawawi. Hadza min jiha wa min jihatin ukhra anna muallifiha tawakabu fi asrin wahid ya. Mereka juga berada di satu zaman yang sama. Nah, siapa-siapa mereka ini? Ya, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, kemudian muridnya Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian Al-Khatib Asy-Syarbini, kemudian Jamaluddin Ar-Ramli, Al-Jamal Ar-Ramli. Nah. Baik. Wattisaqan ma'a ma madha tafsiluhu wa 'irduhu خلال الحديث عن أنطوار المذهب فسوف يكون الكلام عن أشهر مصنفات المذهب وفق أبرز المحطات المؤثرة في مسيرة التصنيف الفقهي عند الشافعية. Jadi kita akan bahas secara khusus beberapa buku ya, buku yang ma'ruf dalam mazhab Syafi'i. Wa saufa yantadim bayan ashhar musannafat fi al-madhhab Syafi'i min khilali ma tali. Awalan ahammu al-kutub al-musannafa fi Tawri at-Takwin. Nah, fi Tawri at-Takwin wa naqli al-madhhab wa riwayatihi wa istiqrarihi. Jadi yang pertama, yang paling induk adalah kitab Al-Um karya Imam Syafi'i. Kemudian karya Imam Syafi'i ini kemudian diringkas oleh muridnya Al-Muzani dalam kitabnya Mukhtasar. Nah, wa qad ikhtasarahu min kitab Al-Um li syaikhihi al-Imam Syafi'i wa alayhi aktsaru itina Syafi'iyya ba'da. Ya, jadi Mukhtasar ini di sinilah berangkat ya. Kemudian ada kitab yang lain Al-Muhadzab li Abi Ishaq Asy-Syirazi. Kemudian ada kitab yang lain Nihayatul Matlab li Abil Ma'ali Al-Juwaini. Kitab Nihayatul Matlab ini
ini berangkat daripada Mukhtasar Al-Muzani, ya. Dia mensyarah Mukhtasar Muzani. Begitu juga dengan Al-Muhadzab ini. Ini berangkat dari salah satu mukhtasar yang lain. Kemudian Imam Ghazali ya berangkat dari sini, Nihayatul Matlab ini, karena Imam Abdul Ma'ali Juwaini adalah salah satu guru daripada Imam Ghazali. Dan yang paling bagus kitab Imam Ghazali itu adalah Al-Wasit, ya. Al-Wasit ini ringkasan dari Al-Basit. Al-Basit ringkasan daripada Nihayatul Matlab. Kemudian Al-Wasit ini diringkas lagi menjadi kitab Al-Wajiz. Nah, kemudian sanian ahamul kutub al-musannafa fi taurid tanqih wa tahrir. Ya, tadi kita katakan Al-Ghazali punya kitab Al-Wajiz, kan, ringkasan daripada Al-Wasit. Al-Wajiz itu yang kemudian diringkas oleh Ar-Rafi'i dari kitab Al-Muharrar. Ini Al-Muharrar ma'khud min Al-Wajiz lil Ghazali alladhi huwa ikhtasaruhu min Al-Wasit alladhi huwa mukhtasar min kitabih Al-Basit. Tayyib, wa kitab Syarhul Kabir أو Al-Aziz Syarhul Wajiz lirafi kadzalik wa huwa syarh li kitab Al-Ghazali Al-Wajiz. Nah, tadi ringkasan, ini syarah, ya. Kalau tadi ringkasan yaitu Muharrar, kemudian sekarang ini adalah syarahnya, syarah daripada Al-Wajiz, maka disamakan, dinamai dengan Al-Aziz Syarh Al-Wajiz atau Syarhul Kabir. Kemudian Minhajut Talibin. Nah, dari mana ini karya Imam Nawawi? Dari mana Imam Nawawi muncul? Ya, ternyata dia meringkas lagi kitab Al-Muharrar. Al-Muharrar ini kan tadi ringkasan daripada Al-Wajiz. Nah, maka Al-Muharrar ini kemudian disyarah, bukan disyarah, diringkas oleh Imam Nawawi. Kemudian tadi ini Al-Aziz Syarhul Wajiz ini diringkas lagi oleh Imam Nawawi menjadi kitab Raudatul Talibin wa Umdatul Muftin. Lin-Nawawi kadzalik ikhtasarahu min kitab Al-Aziz Syarhul Wajiz Ar-Rafi. Kemudian ada kitab tadi. Oh ya. Kemudian ada kitab yang lain, ini salah satu syarah daripada Minhaj, ya. Tapi syarah ini sebenarnya tidak terlalu terkenal, ya. Najmul Wahaj karya Ad-Damiri. Wa huwa syarhun nafi'. Bagus syarah ini, dia menyebutkan dalil dan ta'lil. Kemudian Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, ya, punya kitab Fathul Wahhab alladhi huwa syarah limatnihi Manhajut Tullab alladhi huwa ikhtisar Minhajut Talibin. Ya, jadi Minhajut Talibin ini tadi, ya, mukhtasarnya Muharrar, itu diringkas lagi oleh Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Manhajut Tullab. Manhajut Tullab inilah yang kemudian disyarah oleh Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Fathul Wahhab. Manhajut Tullab sebetulnya ini diringkas lagi, ada ringkasan namanya Nahjut Talab, ya, Nahjut Talab oleh salah seorang ulama Syafi'i. Kemudian dari kitab Minhajut Talibin ini, ya, muncullah Ibnu Hajar Al-Haytami yang kemudian mensyarah dengan judul Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, ya. Ini murid daripada Zakaria Al-Ansari, Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan ada hasyiahnya. Jadi syarah ini disyarah lagi, ada dua, Al-Abbadi dengan Asy-Syirwani. Kemudian Al-Khatib Asy-Syirbini juga punya syarah atas Minhajut Talibin wa huwa Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Al-Faidil Minhaj, ya. Kemudian ada kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj karya Ar-Ramli, ya. Li Syamsuddin Ar-Ramli, dan punya dua hasyiah, ada hasyiah Syibramallasi, kemudian hasyiah Ar-Rusydi. Nah, maka dua kitab itu Tuhfatul Muhtaj dan Nihayatul Muhtaj huma aktsarul kutub i'timadan inda Syafi'i fi bayanil mufta bihi fil madhhab ba'da asrin Nawawi. Jadi dua kitab ini yang menjadi poros berfatwa dalam mazhab Syafi'i setelah masanya Imam Nawawi, ya. Kemudian ada juga buku-bukunya Syekh Zakaria Al-Ansari, ya, kitabnya Al-Manhajut Tullab yang tadi mukhtasar. Kemudian beliau juga punya kitab yang lain, Al-Ghurarul Bahiyah Syarah Manzumatul Al-Bahjah Al-Wardiyah, ya. Kemudian ada kitab Mughnil Muhtaj karya Khatib Asy-Syarbini. Nah, ada juga syarah
tadi tidak disebutkan di sini. Kanzur Raghibin ya, karya Jalaluddin Al-Mahalli, dan hasyiahnya hasyiah Al-Qalyubi wa Umairah. Taib. Salisan al-mawsu'at al-fiqhiyah fil madhhab Syafi'i. Nah, ini kitab-kitab mawsu'ah, kitab-kitab ensiklopedia dalam mazhab Syafi'i yang biasa juga menyebutkan khilaf dalam mazhab, bahkan khilaf antar mazhab ya. Ada kitab Al-Hawil Kabir fi Fiqh Madhhab al-Imam Syafi'i li Abil Hasan Al-Mawardi wa huwa syarah li Mukhtasar Al-Muzani. Jadi ini syarah juga. Jadi tadi ada Nihayatul Matlab, ini di bawah. Ini syarah daripada Mukhtasar Muzani. Hawil Kabir juga syarah. Ya. Kemudian Nihayatul Matlab fi Dirayatul Madhab karya Al-Imam Al-Hamramain Abul Ma'ali Al-Juwaini. Ini juga syarah atas Mukhtasar Al-Muzani. Wa hunaka Al-Bayan fi madhabi Al-Imam Syafi'i. Al-Bayan ini syarah daripada Al-Muhadzab. Ya, Al-Muhadzab. Ini kitab yang sangat bagus ya. Menyebutkan khilaf di dalam mazhab. Ini Al-Bayan fi madhabi Al-Imam Syafi'i. Dan juga kitab Al-Majmu' ya. Ada kitab Al-Majmu' sama, dia adalah syarah daripada kitab Al-Muhadzab. Ya, makanya saya tadi katakan di awal bahwa Mukhtasar Muzani, kemudian Muhadzab Syirazi, kemudian ada juga kitab Tanbih karya Syirazi yang baru terbit, ini disyarah oleh Al-Khatib Asy-Syarbini. Ya. An-Najmu Tsaqib ya, An-Najmu Tsaqib. Taib. Tapi Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab ini tufiya hina wasala bab ar-riba. Nah, kemudian dilanjutkan oleh siapa? Taqiyuddin As-Subki. Nah, kemudian sampai di situ begitu juga Taqiyuddin As-Subki ternyata tidak melengkapi. Ya, beliau meninggal dunia dan tidak sempat menyelesaikan syarah atau lanjutan daripada syarah Nawawi. Kemudian dilanjutkan oleh seorang ulama ya, Muhammad Najib Al-Muti'i, dan inilah yang melengkapi kitab itu sampai selesai. Tapi hanya saja ya, Muhammad Najib Al-Muti'i ini Bakhit Al-Muti'i saya tidak tahu ini sudah benar atau salah. Yang saya tahu namanya Bakhit Al-Muti'i, bukan Najib. Karena ini mirip-mirip ya. Kalau di sini taruh ba, di sini pakai kha, Bakhit. Kemudian ba-nya di sini pakai ta, Bakhit Al-Muti'i. Apakah namanya Najib? Saya tidak tahu ini Najib. Yang saya tahu itu namanya Muhammad Bakhit Al-Muti'i. Nah, inilah yang melengkapi. Tapi Bakhit Al-Muti'i ini beliau seorang Hanafi ya, bukan laisa Syafi'iyan, wa Hanafi. Nah, tapi yang tetap menjadi resmi sebagai kitab mazhab adalah yang karya Imam Nawawi saja ya, sampai bab riba. Adapun Taqiyuddin As-Subki dan Bakhit Al-Muti'i bukan mu'tamad dalam mazhab, tidak mu'tamad dalam mazhab. Kemudian rabi'an ahamul kutub al-fatawa fi al-madhhab Syafi'i. Una kitab Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah li Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Dan terbit juga beberapa hari yang lalu Mukhtasar fatwa itu. Kemudian ada juga Fatawa Ramli ya. Dan banyak kitab fatwa-fatwa di dalam mazhab Syafi'i. Taib al-Muallim al-Khamis ashhar al-mustalahat li madhhabi Syafi'i al-Fiqhiyah. Sekarang asal mustalah dalam mazhab Syafi'i juga antum harus tahu ya. Yastamil ashabul madzahib al-fiqhiyah mustalahat fi kutubihim ya'tamidunaha fi at-ta'biri an ara'ihim wa ikhtiyaratihim al-fiqhiyah talaban lil ikhtisar ya. Jadi ini salah satu tujuan daripada kenapa sampai ada istilah-istilah itu talaban lil ikhtisar, untuk meringkas. Karena kalau disebutkan nama-namanya saja ya, itu sudah panjang. Jadi pakai rumus saja ya. La siyama ma'al hajati ila tikrariha wa laha fi kulli madhhabin ma'anin mukhtalifah. Jadi setiap mazhab itu punya mungkin satu kata ya yang sama antara mazhab satu dengan mazhab yang lain, tapi
karena berbeda mazhab itu beda makna, ya. Fakana lil wuqufi ala mustalahati al-madhhab Syafi'i faedah. Nah, faedatan li talibi al-fiqh fi at-ta'arufi 'alaiha wal ifadati minha wa hiya ala an-nahwi al-ati. Nah, misalnya disebutkan al-qaulul qadim. Al-qaulul qadim huwa al-qaulul Imam Syafi'i bi Baghdad au qabla qudumihi Misr. Wa qad raja'a Syafi'i anhu wa lam yuhillu al-ifta' walam yuhil al-ifta' bihi. Nah, wa afta. Itu al-qaulul qadim. Kemudian ada al-qaulul jadid huwa qaulul Imam Syafi'i ba'da iqamatihi bi Misr. Nah, jadi ini ya. Jadi ada 17 permasalahan ya. Bahkan ada yang mengatakan lebih daripada ini. Pendapat qadim yang tetap muktamad di dalam mazhab. Kemudian di dalam mazhab juga, dalam mazhab Syafi'i ada namanya al-aqwal, ada qaulan, ada turuq, ada al-aujuh, awil wujuh. Ini punya istilah-istilah masing-masing ya. Al-aqwal misalnya yadullu ala wujudil khilaf bainal aqwal al-Imam Syafi'i. Ya, misal jadi Imam Syafi'i tersendiri ada 2 pendapat, 3 pendapat ya. Qaulan yadullu ala wujudil khilaf baina qaulaini lil Imam Syafi'i wal arjah ma nassa ala arjahiyatihi madhhaban. Qaulan. Kemudian turuq yutlaq ala ikhtilaf al ashab fi hikayati al madhhab. Jadi murid-muridnya Imam Syafi'i yang berbeda. Itu turuq. Kemudian al-aujuh, al-wujuh yadullu ala wujudil khilaf baina aktsar min wajhin fil madhhab wala tastanbatuha binaan ala usulil amati lil madhhab wal qawaid allati rasamaha al-Imam Syafi'i. Nah, jadi ini hasil ijtihad tapi memakai usulnya Imam Syafi'i dan hasil ijtihadnya ternyata berbeda-beda ya. Ashabul wujuh ini yang memang layak untuk berfatwa. Maksud saya layak untuk berijtihad ya dalam mazhab. Kemudian asyhar mustalahat at-tarjih wal ikhtiyar. Misalnya ada istilah al-madhhab. Ya, apa disebut sebagai al-madhhab? Yadullu ala wujudil khilaf bainal ashabi Syafi'i fi hikayat al-madhhab wa anna al-madhhab huwa ar-rajih wal muftabihi. Ini. Kemudian al-mansus yadullu ala annahu min aqwali Syafi'i wa huwa ar-rajih min al-khilafi fil madhhab al-mansus. Ya, ada juga ini ada mansus yang lainnya dulu ala annahu imma qaul li Syafi'i au nassun lahu au wajhun li ashab au annahu rajih min al-khilaf. Kemudian al-masyhur juga ada al-asah, al-adhar, as-sahih, ar-rajih ya. Nah, jadi banyak ini ya istilah-istilah dalam mazhab. Ada namanya al-imam. Siapa kalau al-imam? Kemudian al-qadhi. Kalau disebutkan asy-syaikhan, ya syaikhan, apakah Bukhari Muslim? Bukan Bukhari Muslim. Ada Ar-Rafi'i dan Nawawi. Nah, asy-syuyukh Rafi'i, Nawawi, Subki. Al-qadhiyan Arwiyani wal Mawardi. Nah. Taib al-an ayol ikhwa al-muallim as-sadis intishar al-madhhab Syafi'i. Nah. Kana li rahalati asy-Syafi'i al-adidah wa tanaqulihi baina Makkah wal Madinah wal Iraq wal Yaman thumma istiqraruhu akhiran fi Misr wa kana lahu dawrun kabir fi nashri madhhabihi fi hadhihi al-buldan wa kathratu talamidhihi wa atba'ihi fiha. Jadi memang banyak mazhab Syafi'i di Mesir. Wa qad intashara madhhab Syafi'i fi Misr wa janub syarq Afrika ya. Jadi janub syarq Afrika Afrika Tenggara ya. Afrika Tenggara seperti apa? Seperti Somalia, Ethiopia ya. Itu banyak mazhab Syafi'i di sana. Kemudian Irak ya, kemudian Yaman, Syam ya, termasuk di Syam. Di Syam juga banyak mazhab Syafi'i. Wa janub syarq Asia. Nah, ini Asia Tenggara lebih banyak lagi. Nah, termasuk di Al-Hijaz. Di sini tidak disebut Al-Hijaz ya.
Dulu sempat mazhab Syafi'i di Madinah dan Mekah. Wa kadza yujad bikillal an fil Hijaz ini. Jadi ada sebagian di Hijaz, ke Madinah, kemudian Al-Hind, wa Pakistan, ya. Padahal India dengan Pakistan ini kan banyaknya Hanafi di sana. Tapi ada sebagian Syafi'i ya. Kalau antum dengar rumah makan Malabar, ya, itu Malabar itu melebari itu salah satu tempat ulama Syafi'iyah di sana di India. Nah, kemudian Pakistan, sebagian Pakistan. Padahal Pakistan itu banyak Hanafi sana. Taib ayol ikhwah, al-an na'khud al-ma'alim al-madhhab al-Hambali. Nah. Atau saya tampilkan dulu mukhtasar daripada. Nah, ini apa namanya, kitab dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, Daurut Ta'sis, ada Imam Syafi'i dan kitabnya Al-Um, kemudian Al-Buwaiti, ini muridnya, ya, punya mukhtasar Al-Buwaiti, kemudian Rabi Al-Muradi, kemudian Al-Muzani juga murid daripada Imam Syafi'i, ya, punya kitab mukhtasar. Jadi ada namanya mukhtasar Al-Buwaiti, ada namanya mukhtasar Al-Muzani. Kemudian fase yang kedua Daurun Nusyu wal Intishar, ada Ibnu Suraij, ada Al-Qaffal, ya. Inilah yang kita sebutkan kemarin, ya, sebagai Thariqatul Khurasaniyin dengan Thariqatul Al-Iraqiyin, ya. Ada Al-Isfirayini, nah ini Al-Isfirayini yang Thariqat Al-Iraqiyin. Khurasaniyin lebih lebih akurat, kemudian Iraqiyin lebih lebih bagus susunannya, ya, lebih bagus susunannya. Kemudian Al-Mawardi Al-Mawardi dengan kitabnya Al-Hawi, ya, Al-Hawi Al-Kabir tadi yang syarah daripada Mukhtasar Al-Muzani. Kemudian Imamul Haramain Nihayatul Matlab juga syarah daripada Mukhtasar Al-Muzani. Syirazi Al-Muhadzab, ya, ini salah satu juga berasal daripada salah satu mukhtasar. Kemudian Al-Ghazali dengan kitabnya Al-Wasit yang ringkasan daripada Al-Basit, ringkasan daripada Nihayatul Matlab. Kemudian Daurut Tahrir atau Tangkih, ya, Daurut Tahrir, Tangkih, ada Rafi'i dan Imam Nawawi di situ. Rafi'i dengan kitabnya Muharrar dan syarah Al-Aziz Syarhul Wajiz, ya. Dan ini Muharrar ringkasan daripada Al-Wajiz karya Imam Ghazali yang lain. Kemudian kitabnya juga Syarh Al-Syarhul Kabir atau Al-Aziz Syarhul Al-Wajiz. Kemudian Imam Nawawi datang dengan Minhajut Talibin yang meringkas kitab Muharrar ini, dan kitabnya yang lain Minhajut Talibin dan Raudatul Talibin. Raudatul Talibin ringkasan daripada Syarhul Kabir. Kemudian Daurut Tahrir Ats-Tsani, atau Tangkih Ats-Tsani, ini ada Ibnu Hajar Al-Haytami dengan kitab Tuhfatul Muhtaj dan Ramli Nihayatul Muhtaj. Dua-duanya adalah syarah daripada Minhajut Talibin. Kemudian syarah-syarah ini ada hasyiah lagi yang kita sudah sebutkan. Nah, taib. Kaifa syabab nuwasil ila madhhabi al-Imam Ahmad? Kam baki minal usbu? Hadzal usbu adunni usbu ar-rabi asyar. So? Taib, idzan la bas na'khud al-madhhab al-Imam Ahmad. Taib.
معالم المذهب الحنبلي يمكن إجمال الحديث عن المذهب الحنبلي من خلال المعالم التالية. المعلم الأول التعريف بإمام المذهب اسمه ونسبه هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي البصري نسبة البغدادي نشأة ومولدا وإقامة. Jadi Imam Ahmad lebih banyak di Baghdad ya. Mauliduhu wa nash'atuh. Adapun Imam Ahmad ulida al-Imam Ahmad bin Hanbal fi Baghdad fi Rabi'il Awal sanah 164 wa kanat ummuhu qad ja'at bihi wa huwa hamlun min maru ya. Jadi Al-Marwazi ini dari Al-Marwazi ya. Haitsu kana abuhu min ajdadiha. Nah, haitsu kana abuhu min ajnadiha afwan min ajnadiha di antara jadi dia, ayah Imam Ahmad itu di antara prajurit Maru ya yang ditugaskan di Marwazi ini. Sumantakala ila Baghdad. Fawulida lahu al-Imam Ahmad. Ya, maka di Baghdad lahirlah kemudian Imam Ahmad. Illa annal maniya adrakatil ab ya ba'da maulidi ibnihi bi 3 sinin. Jadi setelah dilahirkan umur Imam Ahmad baru 3 tahun sudah meninggal ayahnya. Walahu minal umr 30 sanah, dan ini ayah Imam Ahmad ya sudah berumur 30 tahun meninggal. Fanasha'a al-Imam Ahmad yatiman bi ri'ayati ummihi haitsu asyrafat ala tarbiyatihi tarbiyatan ilmiyatan salihatan fadafa'athu ila muallimil kitab ya. Jadi ibunya yang mentarbiyahnya mengajarkan dan mengirimkan untuk belajar. Fatalaqa anhu hatta bariza baina aqranihi wa kana muallimuhu yatajawazu anil ajr ahyanan muqabil ma yuqaddimuhu lahu as-sabi min musa'adatin fi talqini ad-dhi'af min aqranihi tulab ya. Coba. Jadi Imam Ahmad itu sampai tidak membayar ya istilahnya tidak bayar SPP. Kenapa? Karena Imam Ahmad ikut mengajar adik-adik kelasnya ya. Jadi adik-adik kelasnya yang sulit untuk paham pelajaran ya Imam Ahmad yang mengajarkan. Kama kana fi sibahu syadidu as-shaghaf bil ilmi wa talabi. Karena Imam Ahmad memang dari kecil sudah belajar ya, jadi dia sudah bisa mengajar adik-adik kelasnya. Wa tamayyaza fi syababihi bil wara' wa iffatul lisan. Imam Ahmad. Jadi dia di masa mudanya itu adalah orang yang memang tinggi kehati-hatiannya. Nah, dan lisannya itu iffah, artinya sangat terhormat ya. Taib talabuhu lil ilm. Nah, syaghafa al-Imam Ahmad mundu nu'umati al-farihi bi talabil ilm wa tahsilihi. Jadi memang dari sejak masih kecil ya. Istilah binu umati al-farihi, jadi memang masih kecil, usianya yang masih kecil sudah belajar. Fa'aqbala alaihi binahmin wajaddin wajtihad yuzahim tulab al-ilm fi majalisi ulama Baghdad. Jadi dia ikut belajar di Baghdad pada para ulama-ulama dan ikut berebutan ikut di dalam majelis. Wa huwa fi sinni sadisati asyar ya, jadi di umur 16 tahun ya. Ini umur SMP ini. 16 tahun. Ya, dia sudah ikut berebutan ambil tempat di majelis ulama. Wasafara fi talabihi wa tahsilihi farahala ila al-Kufah wal Basra wa Makkah wal Madinah wal Yaman wal Syam wal Jazirah wa kataba an ulama'i kulli balad hatta syaghalahu dzalika an takassubi wa nikah ya. Jadi sampai-sampai Imam Ahmad tidak kerja dan lupa untuk menikah ya. Fama tazawwaja rahimahullah illa ba'da an balagha 40. Nanti umur 40 tahun baru beliau menikah karena masa mudanya habis untuk belajar.
ya 40 tahun baru menikah. Wa kana qad adraka minal ilmi ma arada, dan dia sudah 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 merasa cukup ya, sudah sudah mendapatkan ilmu yang dia cari. Wa awwalu man bada bihi minal ilm talabul hadis. Ya, jadi itu pertama ilmunya Imam Ahmad adalah memang ilmu hadis ya. Fajalasa ila Abi Muawiyah Hushaim bin Bashir wa sami'a minhu wa huwa aktsar syuyukhihi alladziina lazamahu. Nah, ini di antara gurunya pertama. Yang bahkan yang paling lama dia dia duduk di hadapannya. Wa katabal hadits an Abi Yusuf Al-Qadhi sahib Abi Hanifah. Ini pernah juga ketemu dengan Abu Yusuf. Wa lazam Abdurrahman bin Mahdi fa kataba anhu al-hadits. Ini Abdurrahman bin Mahdi. Di antara ini yang meminta kepada Imam Syafi'i untuk dituliskan Ar-Risalah, bagaimana memahami hadis itu. Ini Abdurrahman bin Mahdi. Wa akhadha an Abi Bakar ibn Ayyash. Nah. Kemudian ashhar syuyukhihi talaka al-Imam Ahmad an jamin ghafir min aimatil ilmi wad din fil hadits wal fiqh wa shatta asnafil ulum wa in kana jullu ihtimamihi bi talabil hadits lima yara fihi min ta'zimi li sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad balagha ta'dad syuyukhihi min al-muhadditsin wal fuqaha wal muqri'in nahwan 414. Jadi ini gurunya Imam Ahmad ya, sampai 414 syekh. Umra'a wahida rawa anha, dan ada seorang syekhah ya. Di antara gurunya adalah Abu Yusuf Al-Qadhi, kemudian Hushaim bin Bashir, Ismail bin Ulayyah, Waqi' bin Jarrah, Sufyan bin Uyainah, Abu Dawud At-Tayalisi, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani, Nu'aim bin Hammad, kemudian Yahya bin Ma'in, Ishaq bin Ibrahim bin Rahoya, wa ghairuhum kuthur. Taib ashhar talamidhihi, adapun yang menjadi murid-murid daripada Imam Ahmad, laqad balagat syuhratu al-Imam Ahmad fil ilmi wal fiqhi mablaghal afaq. Faqasadahu tullabul ilmi min syattal anha, wa ankabbu ala majalisihi yanhiluna min ilmihi wa yasma'una hadithahu wa yatafaqahuna ala yadayhi. Wa qad balaga talamidhuhu min al-adad kathratan hatta ahsahum al-aduna fabalagu bihim nahwan min 577 nafsan. Ini di antara murid Imam Ahmad ya. Fadlan amman akhadha anhu mimman hadara majalisahu, ya, belum lagi yang hadir dalam majelisnya ya. Walam yunqal ismuhu, tapi tidak ditulis namanya ya. Banyak di antara murid-murid Imam Ahmad, lebih banyak lagi. Bal inna min syuyukhi al-Imam Ahmad man akhadha anhu ya. Bahkan di antara yang belajar sama Imam Ahmad adalah guru-guru sendiri ya. Seperti Imam Syafi'i banyak bertanya kepada Imam Ahmad tentang hadis. Nah, wa jalasa fi majlisihi yatlubul ilm wal hadis. Wa qad dzakara ba'dul mutarjimina li siratihi annahu kana yahdur majlisahu ma yazid ala 5,000 ya. Jadi pernah pernah hadir di majelis beliau itu 5.000 orang lebih ya, 5.000. Mabaina katibin wa mustami'in wa muta'addibin bi adab. Ya, jadi di antara mereka ada yang menulis, ada yang cuma mendengar, ada yang mau melihat Imam Ahmad dan pelajari adabnya. Kemudian di antara yang masyhur menjadi gurunya yang menjadi muridnya dari kalangan gurunya adalah Waqi' bin Jarrah, Abdurrahman bin Mahdi ya. Ini kan semua guru-guru daripada Imam Ahmad, tapi kemudian belajar juga dari beliau ya. Kemudian ada murid-muridnya Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, Yahya bin Ma'in, Ishaq bin Rahoya. Ini kan guru-guru dari Imam Ahmad yang menjadi murid. Kemudian Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, kemudian Abu Bakar Al-Athram. Ini kalau ini murid sudah muridnya ya. Kalau tadi kan beberapa orang gurunya ini.
Tapi yang menjadi muridnya ini adalah Muhammad Ismail Bukhari, kemudian Abu Bakar Al-Athram, Imam Muslim ya, Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, kemudian Abu Zur Ar-Razi, kemudian Saleh ini anaknya Imam Ahmad, Saleh bin Ahmad bin Hambal, kemudian Hambal bin Ishaq bin Hambal, kemudian Abdul Malik bin Abdul Hamid Al-Maimuni, Ishaq bin Ibrahim Naisaburi, Abu Daud As-Sijistani, ini Abu Daud, Imam Abu Daud ya, Sahib Sunan. Kemudian Harb bin Ismail Al-Kirmani, Abdullah. Nah, ini Abdullah anak juga, anak daripada. Jadi beliau punya ada Saleh, ada Abdullah. Ya, Abdullah bin Ahmad bin Hambal, kemudian Muhanna bin Yahya Asy-Syami wa ghairuhum katsir, dan masih banyak lagi. Nah. Taib, ilmuhu wa fiqhuhu, ilmu wa fiqh Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad bin Hanbal imaman fil hadits was sunnah hatta innahu ishtahar bi hadzal ilmi akthar min syuhratihi bi ghairi dzalika min al-ulum. Ya, pokoknya ilmu Imam Ahmad punya banyak ilmu, tapi yang paling terkenal adalah ilmunya dalam hadis dan sunnah. Illa anna waqi' al-hal yubayyin annahu kana qad jama'a baina riwayati wal dirayah. Jadi sebenarnya beliau menggabungkan antara riwayat dan dirayah, artinya antara periwayatan hadis dan pemahaman hadis. Fakana imaman fil fiqhi wal faham. Wa kana idza takallama fil fiqh takalla kalama rajulin kadin taqada al ulum. Ya, fatakallama an ma'rifatin. Wa man ta'ammala syuyukh al Imam Ahmad yara annahu tatalmada ibtida'an ala al Qadi Abu Yusuf sahib Abi Hanifah wa tatalmada akhiran ala al Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi ini semua guru-guru Imam Ahmad dalam bidang fikih ya. Jadi jangan kira Imam Ahmad itu tidak paham fikih. Nah, hadza yu'akkid annahu kana 'ala tila'i bil fiqh wa si'atin fil 'ilm wastahaqqa ma'ahu an yasifahu Abul Qasim al-Jabbuli biqaulihi kana Ahmad bin Hanbal idza su'ila anil mas'alah ka'anna 'ilma ad-dunya baina ainai. Ya, jadi Imam Ahmad kalau bicara tentang sesuatu itu ya seakan-akan semua ilmu itu sudah ada di depan matanya, dia pilih yang mau dia sebutkan. Nah, qala Ibrahim bin Harbi ra'aitu Ahmad bin Hanbal fa ra'aitu ka'anna Allah jama'a lahu ilma al-awwalina wal akhirin min kulli sinfin wa yaqulu ma syaa wa yumsiku ma syaa. Ya, ini juga perkataan Ibrahim Al-Harbi ya. Jadi Imam Ahmad itu sudah seakan-akan mengumpulkan ilmunya orang yang awal, orang yang akhir ya, atau generasi awal, generasi akhir. Jadi apa yang dia mau sebutkan dia bisa ambil, apa yang dia mau tinggalkan dia tinggalkan. Wa yaqulu Ahmad bin Sa'id Ad-Darimi ma ra'aitu aswadur ra's ahfad li hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala a'lam bi fiqhihi wa ma'anihi min Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal. Wa min si'ati fiqhihi wa ilmihi annahu kana yus'al an madhahibi al-a'immati wal fuqaha fayarifuha ma'rifatal khabir biha wal alim bi daqaiqiha yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Hanbal wa Ahmad bin al-Furaj kana yas'alani al-Imam Ahmad an masail Malik wa ahli al-Madinah kama kana yas'aluhu Ishaq bin Mansur ghairahu min masaili Sufyan ats-Tsauri wa ghairuhu wa kama kana al-Maimuni yas'aluhu an masail al-Auza'i wa kama kana yas'aluhu Ismail bin Sa'id as-Salinji an masail Abi Hanifah wa ashabi. Jadi semua murid-muridnya itu bertanya kepada Imam Ahmad tentang permasalahan mazhab yang lain ya. Jadi Imam Ahmad ditanya tentang pendapat-pendapat Imam Malik, Imam Ahmad ditanya tentang pendapat-pendapat Ats-Tsauri, Imam Ahmad ditanya tentang pendapat Al-Auza'i, Imam Ahmad ditanya tentang Abu Hanifah, dan ya banyak. Jadi Imam Ahmad itu menguasai mazhab-mazhab yang lain juga. Taib. Wa qad syahida li fiqhi al-Imam Ahmad a'immatu al-fiqh wal ilm. Fawasafuhu bil imamati wal fiqhi ka Abdul Razzaq As-San'ani wa Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam wa Abu Thawr Asy-Syafi'i wa Ali bin Madini wa Ibn Warah wa Nasa'i wa Salih bin. Ya, ini semua ulama-ulama yang
memuji Imam Ahmad dari segi ilmu fikihnya. Wa kana min abrazi suyukhihi alladzina akhadha anhum al-fiqh wa ta'athara bi fiqhihim Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wa Ishaq bin Rahoyah. Jadi dua imam ini ya, Imam Syafi'i dan Ishaq bin Rahoyah inilah dua imam yang menjadi guru Imam Ahmad dalam masalah fikih yang paling banyak Imam Ahmad beristifadah dari mereka. Amma Syafi'i faqad adraka al-Imam Ahmad 40 aman min hayatihi wa tatalmada alaihi wastafada min fikihi wa ilmihi. وذلك حينما قدم الشافعي بغداد وكان قدم إليها مرتين فجلس إليه الإمام أحمد وأخذ عنه كما أخذ عنه في رحلته إلى مكة. ولقد كان لهذه المجالسة دور في تكثف الملكة الفقهية والعلمية للإمام أحمد عنه عند شيخه الشافعي فشهد له بالإمامة حيث قال Ahmad imamun fi thamani khisal. Ini perkataan Imam Syafi'i ya, memuji Imam Ahmad. Bahwa Imam Ahmad itu imam dalam 8 perkara. Imam fil hadis, imam fil fiqh, imam fil lughah, imam fil Quran, imam fil faqr ya. Dia adalah imamnya orang-orang fakir ya. Artinya kalau mau cari orang miskin ya beliau orang miskinnya. Imam fil zuhud. Ya, imam fil wara. Ini salah, bukan wada, al wara. Imam fil lughah. Amma Ishaq bin Rahoya ini guru Imam Ahmad yang kedua ya. Faqad kanat tarbituhu bil Imam Ahmad alaqah wathiqah la siyama annaha irtahala sawiyatan di talab al-ilm wa kana yatadzakarani mahu. Ya, jadi dia rekannya Imam Ahmad yang banyak rihlah bersamanya. Nah, Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa muwafaqatuhu al-Imam Ahmad li Syafi'i wa Ishaq aktsar min muwafaqati li ghairihima. Jadi Imam Ahmad lebih banyak miripnya fikihnya dengan Imam Syafi'i dan Ishaq bin Rahoyah. Wa usuluhu bi usuliha asbah minha bi usuli ghairihima. Nah, jadi lebih begitu juga usulnya lebih mirip pada dua imam ini. Wa kana yuthni alaihima wa yu'azzimuha wa yurajjih usul madhhabiha ala man laysat usulu madhhabi ka usuli madhhabihima wa madhhabu anna usula fuqaha al-hadits asah min usuli ghairihim wa Syafi'i wa Ishaq huma indahu min ajalli fuqaha al-hadits fi asrihima ma syiddati ta'athuri al-Imam Ahmad bil imamain Syafi'i wa Ishaq illa annahu farada bi madhhabihi wastaqalla bi usulihi. Ya, jadi Imam Ahmad itu tidak copy paste ya. Jadi walaupun Imam Ahmad banyak terpengaruh dengan fikihnya Imam Syafi'i dan Ishaq bin Rahoyah, tapi Imam Ahmad tetap punya pendapat-pendapat yang berbeda dengan Imam Syafi'i dan Ishaq bin Rahoyah. Nah, mustaqalla bi usulihi allati sara fiha ala tariqati fuqaha ilmu haditsin fa kana inda istinbatil hukm asy-syar'i yasiru ala nahwi al-ati. Ya, nadaru fil Quran, thumma fis sunnah, thumma fi aqwali sahaba wa atharihim. Amal qiyas indahu fa huwa tabi' li hadhihi al-usul wala adalla ala hadhihi al-manhajiyah fi min fatawihi allati kanat ta'tamid fi ajwibatiha ala an-nasi wal athar. Wa mimma yadullu ala istiqlaliyatihi al-fiqhiyya annahu kana lahu ikhtiyaratun fiqhiyyatun katsiratun mathuratun fi butuni kutubil madhhab khalafa fiha syekhahu. Ya, jadi Imam Ahmad memang banyak ikhtiaratnya, banyak pendapat-pendapatnya ya yang berbeda dengan guru-gurunya. Bal inna fi ajwibatihi ala as'ilati talabidatihi wa ma dawanuhu anhu fi kutubihim min al-fiqh wa at-ta'lil wa at-tadlil wa riqati an-nazar wa istinbatil ahkam min adillatiha ma yadullu ala hadhihi al-istiqlaliyah. Jadi mereka itu punya pendapat Imam Ahmad punya pendapat khusus ya berbeda dari guru-gurunya. Kemudian musannafatuhu urifa al-Imam Ahmad bi karahatihi asyadidah. Atau sebelum saya lanjut ikhwah yang mau sholat ya silakan saja sholat, tapi tolong nanti dilihat siapa-siapa yang gaib ya, langsung dikirimkan saja nama-namanya. Rois, lihat siapa yang gaib dan langsung dikirimkan saja nama-namanya. Saya lanjutkan saja ini untuk biografi Imam Ahmad. Wa musannafatihi urifa al-Imam Ahmad rahimahullah bi
bi karahatihi asyadida li tasnifil kutub wa tadwini kalamihi. Ya, jadi Imam Ahmad itu tidak suka kalau menulis kitab selain daripada hadis, dan beliau juga tidak mau pendapat-pendapatnya itu dibukukan. Wa kana yuhibbu an yujarrad hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu awalnya ya, Imam Ahmad awalnya memang tidak mau ya selain buku hadis. Nah, tapi ini perkataan Imam Qayyim ya. Alimallahu husna niyatihi wa qasdihi fa kutiba min kalamihi fa tahu aktsar min 30 sifran. Wa manna Allah subhanahu wa ta'ala alaina bi aktsariha falam yuftina minha illa al-qalil. Falam falam yafutna ya, falam yafutna, tidak hilang. Jadi Imam Qayyim mengatakan bahwa karena Imam Ahmad itu orang yang sangat ikhlas ya, akhirnya walaupun beliau melarang pendapat-pendapatnya ditulis ya, akhirnya ditulis juga ya, setelah beliau meninggal ditulis oleh murid-muridnya, pendapat-pendapatnya dikumpulkan, dan kata Ibnu Qayyim ya, kebanyakan itu sampai ya, dan sedikit sekali yang luput. Wa jama'al khallal nususahu fil jami' al-kabir fa balagha nahwa 20 sifran atau akthar ya, ini al-khallal mengumpulkan banyak pendapat-pendapat Imam Ahmad ya. Wa ruwiyat fatawahu wa masailahu wa hudditha biha qarnan ba'da qarnin fasarat imaman wa qudwatan li ahli sunnati ala ikhtilafi tabaqatihim, hatta innal mukhalifina li madhhabihi bil ijtihadi wal muqallidin li ghairihi yu'adzibuna nususahu wa fatawahu wa ya'rifuna laha haqqaha wa haqqaha wa qurbaha minan nususi wa fatawa as-sahabah. Jadi walaupun mazhab-mazhab yang lain yang mengetahui bahwa Imam Ahmad berbeda ya, tapi mereka sangat mengagungkan ya, sangat menghormati pendapat-pendapat Imam Ahmad, dan mereka mengetahui bahwa pendapat-pendapat Imam Ahmad itu lebih dekat pada pendapat-pendapat sahabat. Waqad ta'addadat musannafatuhu al-jami'a fi sunnah wallati tadullu ala si'ati ilmihi wa ta'addudi marwiyatihi wa asanidihi wa umki fahmihi, wa qad balagha tasanifuhu nahwan min 30 musannafan wa min ashhari hadhihi al-musannaf al-musnad ya. Jadi banyak kitab hadisnya Imam Ahmad, dan paling terkenal ini ya, terkenal adalah musnadnya. Wa huwa a'zam kutubihi wa ajalliha syarafan lima hawahu min ahaditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sanadi. Kemudian kitab beliau juga dalam hadis ada Fadail Sahaba ilal Ma'rifatur Rijal, ini dalam mustalah hadis ya. Kemudian Al-Asami wal Kuna wal Zuhud wal Rad ala Zanadiqa wal Jahmiyah ya. Kemudian Nasikh wal Mansukh, kemudian Al-Muqaddam wal Muakhar fil Quran. Kecuali ini Ar-Rad ala Zanadiqa wal Jahmiyah ini masih diragukan bahwa dia adalah kitab Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad ya pernah mengalami juga namanya mihnah ya, ujian, cobaan di masa hidupnya. Min a'zami ibtila'at allati halat bil Imam Ahmad rahimahullah fitnatu al-qaul bi khalqil Quran ya. Jadi fitnah ini yang didapatkan oleh Imam Ahmad, dan ini yang mengakibatkan Imam Syafi'i sebenarnya meninggalkan Baghdad, meninggalkan Imam Ahmad sendiri di sana. Wahiyya maqalatun yahudiyatun kufriyah ya. Bada'at min yahudiyin bi Yamani ya, Yahudiyin Yamaniyin, wa akhadaha anhu Labid ibn al-A'sam al-Yahudi alladhi sahara Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma ibn ukhti Labid wa zawju ibnatihi Talut al-Yahudi alladhi zara'aha fil Iraq wa hiya darul Islam, fa kana awwal man akhadhaha minal muslimin Aban ibn Sam'an, thumma al-Ja'd ibn Dirham, thumma al-Jahm bin Safwan ya, thumma Bishr al-Murisi ma annahu lam yalqa Jahman. Jadi ini orang-orang yang kenapa sebut sebagai Jahmiyah ya, sebagai Jahmiyah. Wa qad laqiyat hadhihi al-fitnah sawqan ya raijah lamma
tawallaha wa tabannaha al-Ma'mun al-Abbasi alladhi tatalmada ala Abi al-Hudail al-Allaf al-Mu'tazili wa qarraba fi majlisihi bitanata as-su' amsal Rais Qudha Ahmad ibn Duat Abi Duat ya alladhi zayyana hadhihi al-bid'ah lil Ma'mun hatta rafa'a liwa'aha wa fataha bab al-qabul fiha lakin al-Ma'mun halaka ba'da dhalika bi zamanin yasir. Thumma istalama rayatul bid'ah min ba'dihi al-Mu'tasam. Nah, wawasil. Ya, Mu'tasam dan Wasil masirata imtihan bi khalqil Qur'an bihaitsu uhdira Ahmad baina yadayhi fi ashri. Ya, jadi Imam Ahmad itu mengalami dua periode ya daripada kekhalifahan ini dan sama-sama ya Imam Ahmad menjalani hukuman itu. Nah, taib. Wajarat munadharatu al-Imam Ahmad wa baina ru'us al-bid'ah wa kana al-imam yudrab bisiyat wa yujlad hatta yubsha alaih. Nah, fa idza afaqa sabbuhu wa syatamu. Ya, jadi Imam Ahmad itu sampai dipukul, dicambuk ya sampai beliau sampai beliau pingsan. Wa duriba hatta khuli'at yadah, sampai tangannya itu melepuh ya. Wa baqi al-imam ala hadhihi al-hal 28 syahran. Ya, jadi Imam Ahmad tetap bertahan mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Wa kana al-Imam Ahmad ma'ahadha amah. Nah, sabitatan alal haq rasihan rusuhu al-jibal ya'ba an yaghish dinahu wa an yubaddil ma'taqadahu wa ragima ma laqiyahu min at-tankili wa at-ta'dhibi was-sijn. Nah, فعصم الله به خلقا كثيرين فلما جاء شهر ذي الحجة أطلقه المعصوم ورفع عنه المهنة وعن غيره لما ثار الناس عليه ثم عادت الفتنة zaman al-Wathiq. Nah, ini kali kedua ya. Kali kedua Imam Ahmad mendapatkan mihna ini. Wa huwa ibn al-Mu'tasim, ini khalifah berikutnya. Nah, bi tahridi min al-qadi al-mubtadi Ahmad ibn Abi Duat haitsu amara al-khalifah amilahu an yamna al-Imam Ahmad min at-tadris wa at-tahdits wal ifta. Faquti al-Imam at-tahdits. Nah, jadi di sini Imam Ahmad tidak boleh lagi ada majelis khusus ya. Nah, kemudian nanti setelah meninggalnya al-Wathiq ini ya, thumma tawalla ba'da al-Wathiq akhuhul Mutawakkil farafa Allahu bihil mihnah wa adhara sunnah ya. Jadi al-Mutawakkil inilah yang kemudian kembali Imam Ahmad dibebaskan ya. Jadi dibebaskan dan beliau sudah boleh untuk mengajar kembali. Qala Ali bin Madini Karin al-Imam Ahmad ayyadallahu hadzal din birajulain la sadida lahuma Abu Bakar As-Siddiq ba'da ridha wa Ahmad bin Hanbal yaumul mihnah ya. Jadi sekiranya agama ini agama ini dipertahankan oleh Allah dengan dua orang, yaitu Abu Bakar di hari ketika orang-orang semua murtad ya. Kemudian Allah juga menyelamatkan agama ini dengan Imam Ahmad ketika orang-orang semuanya sudah mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Kemudian wafatuhu tufiya al-Imam Ahmad bin Hanbal bi Baghdad duha yaumul jum'ah lithnai asyar lailah khalat min syahr Rabiul Awal sanah 441. Nah, wa qadana haza umrahu as-sabi'ah wa sab'in 77 ya. Wa dufina ba'da salatil asr wa kana qad syahida janazatahu khalqun la yuhsaun. Qila annahum balagu alf wa sab'umia alf ya. Bagaimana ini menghitungnya ini? Alf jadi 1 juta wa sab'umiati alf. Jadi 1.700.000 alf wa sab'umiati alf. Ini 1000 kemudian 700.000. Ya, intinya bahwa sangat banyak sekali ya. Jadi sampai dikatakan bahwa belum pernah melihat
kumpulan orang untuk mensolati jenazah sebenarnya itu ya. Nah, misdaqan liqauli sallallahu alaihi wasallam li ba'di ahli bidah bainana wa bainakum yaum al-janaiz. Jadi ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Bukan sabda Nabi. Ini perkataan Imam Ahmad ya, bahwa kepada ahli bidah bahwa hari pembuktian ya antara siapa yang hak antara kita ya, antara saya dengan kalian adalah ketika hari jenazah. Siapa di antara kita yang paling banyak mensolati? Terbukti ya, Imam Ahmad disolati oleh banyak orang ya. Sangat banyak, bukan banyak lagi, sangat banyak. Taib, untuk mazhabnya insyaallah kita bahas insyaallah pada pekan yang akan datang insyaallah. Taib, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ya ikhwah yang Rois. Nah, sajil asma al-ikhwa wa arsil li asma al-ghaibin. Taib, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.